Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua Bapak Ibu. Luar biasa, hari ini kembali kita bertemu secara virtual dalam kegiatan edukasi pajak KPP Madya 2 Surabaya. Saya hari ini tentunya tidak sendiri, izin memperkenalkan diri walaupun mungkin yang minggu lalu bergabung mungkin sudah kenal dengan saya. Semoga belum bosan karena hari ini bertemu lagi ya. Kayaknya kadang bosan kok Mbak. Saya Dina Kusumasari, tim penyuluh dari KPP Madya 2 Surabaya. Hari ini saya ditemenin oleh senior saya, Mas Wah, Priyono. Monggo nih, boleh memperkenalkan diri nih. saya Priyono, sama fungsional penyuluh dari KP Madya 2 di Surabaya. Nggak senior sih Mbak, tetap awet muda kok saya. Oke, berjiwa muda ya. Berjiwa muda Mbak, iya betul sekali Mbak Dina. Baik Mas Pri, hari ini kita akan berdiskusi atau menyampaikan materi mengenai PP 50 tahun 2022 yang ini mengenai tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan atau kita lebih sering mengenalnya istilahnya undang-undang terkait dengan KUP gitu ya Mas Iya, ya. betul Mbak, betul Oke. KUP. Baik, mungkin ini tidak akan sepanjang yang minggu lalu ya. Yang kemarin PP 49 itu Mbak ya. Iya, tapi boleh tetap disiapkan mungkin sambil ngopi-ngopi ya. Betul, betul. Kayaknya Mbak Dina kurang pas kalau kita belum memulai dengan sebut apa itu patah dua kata bijak. Oh, Nah, saya ini izin ahlinya ini. saya Ngomong, izin Mas untuk Pri. memberikan hadiah ke teman-teman sahabat pajak di sana, barangkali menjadi inspirasi buat kita semuanya. Ada sepenggal pantun dari kami. Nah, jalan-jalan pagi menikmati pemandangan yang asri. Cakep. Cakep. Nah, tak terasa sudah tanggal 1 bulan Februari. Nah, untuk sobat pajak di seluruh penjuru negeri, tetaplah berkontribusi demi Indonesia yang mandiri. Oh, luar biasa. Saya boleh tepuk tangan nih di sini. Ini buat itu Mbak, sobat-sobat pajak, kita Iya, tahu bahwa pajak ini sangat-sangat penting buat penerimaan kita. betul sekali. APBN kalau nggak salah kontribusi dari pajak itu hampir 80% Mbak ya. Iya, Nah itu sangat luar biasa. Jadi salah satu bangsa yang sehat adalah yang bisa mendanai dirinya sendiri. Jadi kita nggak tergantung dengan hutang, dengan sumbangan, hibah, atau betul bantuan sekali. yang lain. Nah itu Lah, perlu. tahun lalu kita bisa loh mencapai target itu ya. Wah, Dan ini tentunya iya betul. terima kasih sekali untuk Bapak Ibu wajib pajak atas segala kontribusinya ya. Kita sudah 2 tahun ini tercapai terus Mbak ya. Iya. Nah, Semoga tahun ini kembali kita bisa mencetak hat-trick ini Mbak ya. betul, Ya, kita bersama dengan Bapak Ibu. saya yakin dengan izin yang kuasa melalui kontribusi teman-teman sahabat pajak, insya Allah amanah yang kita diberikan semoga bisa tercapai Mbak. Amin. Amin. Baik, Mas Pri, mungkin Oke. cukup ya pembukaan. Saya mohon izin Oh, untuk siap Mbak. mendahului. Saya serahkan pada Anda. Ladies first. Ladies first Mbak. Baik Bapak Ibu, kami akan memulai menyampaikan materi terkait PP nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa kolom chat sementara akan kami tutup supaya pertanyaan nanti mungkin yang disampaikan tidak tumpang tindih gitu ya. Silakan mengisi presensi dan menyampaikan pertanyaan jika ada melalui link yang sama yang sudah di-share oleh Mas Mahendra yang hari ini juga bersama kami di belakang layar begitu ya. Baik, boleh langsung ke slide berikutnya Mas Mahendra. Nah, ini Bapak Ibu latar belakang terbitnya PP 50 tahun 2022 ini masih terkait dengan aturan turunan Undang-Undang HPP bahwa banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan termasuk juga terkait dengan KUP tadi ya atau tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya ini juga harus disesuaikan. Yang kedua juga pengaturan PP tahun 74 tahun 2011 dan yang PP 9 tahun 2021 ini juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dari pengaturan pada Undang-Undang HPP. Yang selanjutnya yang ketiga adalah pelaksanaan ketentuan pasal 44E ayat 1. Nah, ini yang menjadi topik utama edukasi pajak di awal tahun 2023 ini yaitu mengenai integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan atau kita lebih sering mendengarnya NPWP dan NIK ya, pemadanan NPWP dan NIK. Seperti itu, boleh lanjut, Mas.
Nah, ini adalah sistematika dari PP nomor 50 tahun 2022 ini. Cukup panjang sebenarnya karena ada 15 bab di sana dan juga 75 pasal dengan beberapa klaster ini ya, saya sebutnya sebagai klaster. Yang bab 1 ini mengatur tentang ketentuan umumnya ya, pengertian dan sebagainya. Kemudian juga diatur tentang self assessment, yaitu mulai dari pendaftaran NPWP, kemudian pelaporan SPT, pengungkapan ketidakbenaran, kemudian pembayaran. Nah, ini yang agak biru-biru ini sebentar, saya juga coba saya intip dulu. Oh ya, mengenai dasar pengembalian kelebihan pajak, kemudian juga ada pembukuan ya. Nanti tenang saja di materinya nggak biru-biru ya. Ini kayaknya fontnya aja yang di PC-nya. Oke. Yang selanjutnya adalah klaster mengenai data informasi ya. Ini yang integrasi antara NIK dan NPWP ya, yang sering sekali menjadi topik utama akhir-akhir ini. Kemudian juga ada pengaturan mengenai pengawasan dan penegakan hukum ya, dari sisi administrasi pemeriksaan, kemudian penetapan dan ketetapan, kemudian di upaya hukum dari keberatan, banding, gugatan, kemudian peninjauan kembali, pembetulan atas ketetapan, kemudian juga pengurangan dan pembatalan ya, dan juga prosedur persetujuan bersama ya. Jadi ini yang di blok biru-biru ini adalah pengaturan-pengaturan barunya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pidana pajak ini juga ada pengaturan mengenai pemeriksaan bukti pemulaan dan juga penyidikan. Dan juga ada pengaturan lain ini terkait dengan imbalan bunga, kemudian kuasa dan rahasia jabatan, kemudian hak dan kewajiban secara elektronik ya. Nanti ada yang baru juga, nanti kita tunggu bersama. Kemudian pajak karbon ya, ini baru muncul di Undang-Undang HPP dan ini aturan turunannya gitu. Kemudian ada tentunya bagaimana ketentuan saat peralihan dan juga ketentuan penutupnya. Selanjutnya, nah kita mulai dengan bab 21. Bapak Ibu, ini terkait dengan NPWP. Ini diaturnya di pasal 2, 3, dan 4. Ya, ini terkait juga tadi terkait dengan integrasi data ya, NIK dan NPWP. Yang ini dipastikan di sini atau yang ditekankan di sini bahwa meskipun nanti terintegrasi antara NIK dan NPWP, namun tidak secara otomatis bahwa warga negara yang punya NIK itu pasti adalah wajib pajak atau ber-NPWP. Kita tetap harus melihat ketentuan subjektif dan objektifnya. Ketika terpenuhi, baru harus mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak atau memperoleh NPWP dengan cara mengaktifkan NIK menjadi NPWP. Nah, ini yang wajib untuk orang pribadi, ini orang pribadi, kemudian untuk wanita kawin ini hanya yang dikenai pajak secara terpisah, baik yang memang sudah hidup terpisah atau memang ada perjanjian untuk pisah harta dan penghasilan atau memang memilih untuk dikenai pajak secara terpisah. Yang selanjutnya juga adalah untuk WP yang meninggal dunia ini terkait dengan warisan yang belum terbagi ya. Ini masih menggunakan NPWP pewaris, namun yang melaksanakan hak dan kewajibannya adalah ahli warisnya atau pelaksana wasiatnya. Oke. Selanjutnya adalah mengenai penghapusannya seperti apa. Kembali lagi kita harus melihat subjektif dan syarat subjektif dan syarat objektifnya. Jika tidak terpenuhi lagi syarat subjektif dan objektif menjadi wajib pajak, maka NIK menjadi NPWP ini bisa dinonaktifkan ya. Ini baik melalui pemeriksaan maupun penelitian ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan ya atau bisa juga ditetapkan secara jabatan jika memang berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian wajib pajak ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka NIK-nya akan dinonaktifkan sebagai NPWP. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ini masih di bab 2. Ini mengenai pembetulan SPT dan juga pengungkapan ketidakbenaran.
Nah, ini boleh kita langsung ke kotak bawah, itu penambahan-penambahan apa dari ketentuan sebelumnya. Yang pertama adalah lingkup pengungkapan ketidakbenaran, kemudian ada SK persetujuan bersama dan juga batasan pembetulan SPT rugi ya. Kita mulai dari pasal 5 yaitu mengenai pembetulan SPT. Di sini disampaikan bahwa pembetulan SPT bisa disampaikan oleh wajib pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka ya. Ini tidak baru sebenarnya karena secara sistem pun sudah dikunci ya. Kalau sudah terbit SP2 itu wajib pajak sudah tidak bisa lagi menyampaikan SPT atau pembetulan SPT. Yang kedua yaitu SPTLB atau rugi disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa atau ini berarti 3 tahun sejak saat terutangnya ya. Selanjutnya yaitu di pasal 6 ini mengenai pembetulan SPT akibat keputusan dan putusan rugi fiskal ya, dalam hal wajib pajak ini menerima surat keputusan mau SKP keberatan, SK keberatan, SK pengurangan, SK pembatalan, atau yang F ini ya SK persetujuan bersama dan juga putusan banding dan putusan PK yang menyatakan rugi fiskalnya berbeda dengan SPT yang dilaporkan, maka dalam waktu paling lama 3 bulan dan tidak melewati 2 tahun sebelum daluarsa harus melakukan pembetulan. Jika wajib pajak tidak melakukan pembetulan seperti apa, maka rugi kompensasi fiskalnya akan dihitung secara dapatan pada saat penerbitan ketetapan atau keputusan atau putusan seperti itu. Jadi jika ada perbedaan kompensasi fiskalnya akibat terbitnya SK-SK ini, wajib pajak bisa melakukan pembetulan atau dalam jangka waktu yang ditentukan tidak melakukan pembetulan, jika nanti diterbitkan ketetapan atau keputusan atau putusan, maka nilai rugi kompensasinya akan dihitung secara jabatan atau disesuaikan secara jabatan. Selanjutnya yaitu di pasal 7, ini mengatur tentang ketidakbenaran perbuatan ya, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas perbuatan pasal 38 atau pasal 39 dan juga 43. Ini tentang apa? 38 ini terkait dengan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar. Yang untuk 39 ini cukup banyak ya. Rinciannya coba saya nyontek lagi nih ya. Ada tidak mendaftarkan diri walaupun sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, kemudian juga penyalahgunaan NPWP dan juga PKP, kemudian juga ada menolak untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu, atau tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Seperti itu. Nah, yang untuk 43 ini adalah untuk pihak-pihak yang menyarankan untuk melakukan tindakan-tindakan indikasi pidana di bidang perpajakan tadi. Ya, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini diatur pada pasal 8 bisa dilakukan pada saat pemeriksaan sepanjang SPHP belum disampaikan atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan ya. Ini terkait pembetulan dan pengungkapan ketidakbenaran. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, ini di bab 3 yaitu mengatur bab 2.3 ya. Ini mengatur mengenai pembayaran, penyetoran pajak dan dasar pengembalian pasal 9 dan pasal 10. Penyetoran atau pembayaran pajak sebenarnya ini tidak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi wajib pajak membayar, menyetor menggunakan SSP atau sarana lain. Sekarang kita sudah banyak sekali, hampir semua menggunakan ID billing ya, atau dibayar secara menggunakan SSE, surat setoran elektronik ya. Kemudian bagaimana jika ada kelebihan pembayaran pajak? Maka ini adalah dasar-dasar yang bisa digunakan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama adalah SKPLB ya, atas restitusi. Yang kedua SKP
PKP ini yang atas pengembalian pendahuluan Bapak Ibu ya. Kemudian jika ada SK keberatan, SK pembetulan, pengurangan sanksi, penghapusan sanksi, kemudian pengurangan SK pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ketetapan pajak juga. Nah, ini di yang nomor 9 ini yang baru diatur di sini yaitu SK persetujuan bersama. Nah, ini DJP dengan negara mitra ini ya. Ini mungkin nanti di sesinya Mas Pria lebih banyak ya. Persetujuan pertama intinya bahwa DJP dan negara mitra ini ketika ada sengketa pajak bisa nih membuat surat keputusan persetujuan bersama seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang 10 tentunya adalah putusan pengadilan banding dan juga putusan peninjauan kembali dan SK PIB ya. Kemudian atas kelebihan pajak ini Bapak Ibu, seperti biasa, pertama kita harus menghitung dulu apakah masih ada tunggakan pajak. Jika masih ada, maka harus diperhitungkan dulu ke tunggakan pajak. Jika masih ada sisa, baru itu bisa dikembalikan. Kemudian dibayarnya kapan? Yaitu paling lama 1 bulan itu akan terbit SKP KPP. 1 bulan dari apa? Yang pertama dari permohonan, ini terkait dengan LB menggunakan prosedur pasal 17 ya. Kemudian juga diterbitkannya ketetapan atau SK ya, yang di atas ini yang 12 ini 1 bulan sejak terbitnya SK ini ya, ketetapan ini, atau 1 bulan sejak diterimanya putusan. Jadi kalau putusan itu bukan sejak diterbitkan putusan tapi sejak diterimanya putusan gitu. Yang selanjutnya adalah diberikan imbalan bunga jika jangka waktu 1 bulan terlewati. Jadi jika dalam waktu 1 bulan belum terbit SKP KPP-nya, maka wajib pajak berhak atas imbalan bunga. Seperti itu. Penambahannya apa? Hanya menambahkan SK persetujuan bersama sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Slide selanjutnya, Mas Mahendra. Nah, ini kita masuk ke bab 3. Poin 1 ini mengatur mengenai pembukuan. Ini diatur pada pasal 11 dan 12. Oke. Siapa yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah orang pribadi dan badan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi untuk badan usaha wajib, untuk orang pribadi, nah ini nanti ada beberapa yang dikecualikan. Ini berupa buku catatan atau dokumen gitu, termasuk hasil pengolahan data secara elektronik. Jadi ketika boleh menyelenggarakan misalnya pembukuannya dilakukan secara elektronik menggunakan software, nah itu hasil pengolahan datanya itu bisa. Atau yang masih benar-benar dilakukan dengan manual pakai buku catatan dokumen itu juga bisa, dengan syarat disimpan 10 tahun di Indonesia. Dan jika diperiksa, wajib pajak wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan ini dengan data yang benar ya Bapak Ibu. Tadi itu kalau menyalahkan yang tidak benar atau palsu malah sengaja memalsukan, maka itu sudah masuk pada pidana pajak. Yang dikecualikan seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang pengusaha ataupun pekerjaan bebas yang memilih menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Ini boleh untuk tidak melakukan pembukuan. Yang kedua adalah WPOP yang tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas. Nah, ini adalah karyawan misalnya ya. Karyawan juga tidak wajib untuk melaksanakan pembukuan. Yang ketiga, ini adalah WPOP dengan kriteria tertentu. Nah, ini pengaturan baru. Nanti kriteria tertentunya ini apa? Nanti akan diatur dalam PMK. Kita tunggu bersama PMK-nya. Namun satu yang pasti harus menjadi salah satu pertimbangan nanti ya, terkait kriteria tertentu ini adalah besarnya peredaran usaha. Ya, ini mungkin ini nanti akan terkait dengan batasan omset 4,8 ya. Mungkin nanti kita tunggu bersama PMK-nya seperti apa terkait kriteria tertentu WBOP yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan ini. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengatur mengenai pemeriksaan. Ini di pasal 13 sampai dengan 17. Sebenarnya ini tidak ada perubahan dari PP sebelumnya, jadi ini kita sifatnya hanya merefresh saja bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu bisa melakukan pemeriksaan
dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dan juga tujuan lain, misalnya tadi untuk penghapusan NPWP. Nah, Ditjen Pajak kewajibannya ada dua, yaitu wajib menyampaikan SP2 atau surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak. Kemudian wajib pajak juga dapat meminjam catatan, buku, dokumen, dan sebagainya. Untuk wajib pajak itu wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku, dokumen, catatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki ruang dan memberikan data dan juga informasi yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak. Selanjutnya, DJP akan menyampaikan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Oke, selanjutnya yaitu wajib memberikan hak WP untuk hadir dalam PAH atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Jadi ini wajib pajak wajib diundang untuk hadir pada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pemeriksa dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan WP pada saat PAHP terbatas pada perhitungan peredaran usaha dan juga kredit pajaknya. Dan nanti setelah selesai semuanya, hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam LHP atau laporan hasil pemeriksaan untuk selanjutnya dibuat note hit dan diterbitkan SKP atau surat ketetapan pajak. Itu adalah pemeriksaan secara umum. Kemudian ini bagaimana pemeriksaan jika di tengah-tengah pemeriksaan itu ternyata ditemukan dugaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Oke. Maka pemeriksaan akan ditangguhkan, Bapak Ibu, untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atas dugaan tindak pidana itu tadi. Nah, pemeriksaan ini dilanjutkan dalam hal apa? Dalam hal bukpernya dihentikan, ya, bukpernya dihentikan dengan alasan tidak ada bukti bahwa tidak ada bukti tindak pidana, atau ternyata dapat dibuktikan itu bukan tindak pidana atau WP orang pribadi yang meninggal dunia. Atau dalam hal penyidikannya dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, bukan tindak pidana atau ya, tersangkanya meninggal dunia. Atau ketika sudah sampai keputusan, ya, putusannya adalah menyatakan bebas atau lepas atau tidak ada tindak pidana pajak di sana, maka pemeriksaan akan dilanjutkan. Sedangkan pemeriksaan akan dihentikan jika bukpernya tadi dihentikan karena WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau sudah daluarsa. Atau penyidikannya dihentikan karena WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran, kemudian melakukan pelunasan atau sudah daluarsa. Atau kalau putusan sampai dengan sudah sampai putusan pengadilannya adalah selain bebas atau lepas. Oke. Kemudian dalam hal masih ada LB, nah ini tetap akan dilanjutkan pemeriksaannya. Selanjutnya, masih mengenai pemeriksaan Bapak Ibu, ini di bab 3 poin, sebentar. Di bab 3 poin 2, yaitu ini mengenai pembatalan SKP. Ya, pembatalan SKP dapat dilakukan dalam hal penerbitannya dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP ataupun pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, jika tanpa dua ini, maka SKP ini dapat dibatalkan. Nah, dalam hal terkait permohonan 17B atau lebih bayar, jangka waktu 12 bulannya ini akan tertangguh Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah dikasih simulasi, misalnya pemeriksaan awal sampai dengan terbit SKP ini 7 bulan. Ternyata setelah 7 bulan terbit SKP ini enggak ada SPHP atau pembahasan akhir, maka SKP ini dibatalkan. Oke, dibatalkan mungkin 1 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya baru terbit SK pembatalan, sehingga harus pemeriksaannya harus dilakukan lagi dengan jatuh tempo baru. Nah, karena 12 bulan, ini 5 bulannya lagi itu terhitung sejak SK pembatalan. Seperti itu ya. Jadi antara saat terbitnya SKP sampai saat terbitnya SK pembatalan ini jangka waktu 12 bulannya ini tertangguh. Nah, inilah
pengaturan barunya, karena di pengaturan sebelumnya tidak ada penangguhan jangka waktu ini. Seperti itu. Selanjutnya, oke. Nah, ini kita masuk ke bab 4.1, ini mengenai penetapan dan ketetapan. Ini dari pasal 19 sampai dengan 26, kemudian 28 dan 29. Oke, tidak ada perubahan sebenarnya ini dari PP sebelumnya ya. Yang pertama, wajib pajak yang terutang ini dapat membayar pajak tanpa menggunakan SKP atau kita ini sebutnya self assessment ya. Wajib pajak masih menghitung sendiri dan membayar sendiri tanpa ada penetapan dulu ya, tanpa ada penetapan dengan SKP. Namun apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang ternyata tidak benar atau masih kurang, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang ya. Ini bisa berupa kalau ternyata lebih ada SKP LB, ada SKP PKP ya, kemudian terkait pemeriksaan ini ada SKP KB, SKP KBT, SKP LB pasal 17 ayat 1 dan 17B, kemudian SKP nihil dan juga SKP PBB. Oke. Jangka waktu penerbitan STP, SKP KB dan juga SKP KBT adalah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Jadi ini masih sama dengan pengaturan pada PP sebelumnya. Ke slide selanjutnya. Oke. Ini kita ke bab 42. Masih mengenai penetapan dan ketetapan, ini di pasal 27 dan pasal 30. Nah, ini adalah jika DJP, Dirjen Pajak, menemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban pajak yang harus dipenuhi sebelum NPWP ini atau sebelum wajib pajak ini memiliki NPWP atau setelah NPWP dihapus, ini DJP masih bisa menerbitkan SKP atau STP atas data atau informasi tersebut. Nah, jangka waktunya 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak dan atau tahun pajak ya. Jadi ini walaupun belum ber-NPWP atau NPWP sudah dicabut, jika DJP memperoleh data dan informasi yang menunjukkan adanya kewajiban pajak, maka akan tetap bisa diterbitkan ketetapan SKP maupun STP. Kemudian pengaturan yang kedua, ini ada sedikit yang baru bagi wajib pajak yang mendapatkan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu ya. Nah, ini biasanya di awal tahun ini harus mengajukan karena diajukan paling lambat tanggal 10 Januari di awal tahun ya. Nah, ini DJP dapat mencabut penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam hal pertama, wajib pajak terlambat menyampaikan SPT tahunan ya. Kita lebih sering menyebutnya ini mungkin lebih kenalnya itu WP patuh gitu ya, WP kriteria tertentu. Makanya ini ketika ada ketidakpatuhan maka penetapannya akan dapat dicabut. Yang pertama, terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, terlambat menyampaikan SPT masa 2 masa berturut-turut. Yang selanjutnya adalah terlambat menyampaikan SPT 3 masa dalam 1 tahun kalender. Ya, 3 masa ini nggak berturut-turut, tapi kalau sudah 3 kali juga akan dicabut. Nah, ini ada 2 penambahannya. Yang pertama adalah menyampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit atau menyampaikan laporan keuangan yang diaudit tapi hasil auditnya itu selain WTP ya. Jadi laporan keuangannya harus diaudit dan hasilnya harus WTP. Yang selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan bukber secara terbuka atau penyidikan ya. Jadi ketika ini di dalam hal wajib pajak ini terlambat menyampaikan SPT dan seterusnya ini, maka penetapan WP dengan kriteria tertentunya akan dicabut ya. Penambahnya adalah 2 yang di bold itu Bapak Ibu ya, terkait dengan audit laporan keuangan. Selanjutnya Mas Mahendra yaitu di bab 5. Bab 51 ini tentang keberatan ya, yaitu di pasal 31 sampai dengan 36. Bedanya apa dengan pengaturan sebelumnya? Nah, itu kuncinya udah ada di kotak paling bawah ya, bahwa ada denda keberatan untuk keberatan 50% banding 100% dan juga PK
aturan sebelumnya belum diatur. Nah, gimana di aturan baru ini ya? Jadi atas SKPKB, SKPKPT, SKPN, SKPLB, dan juga POTPUT dalam jangka waktu 3 bulan dapat diajukan keberatan. Dalam jangka waktu 3 bulan dapat diajukan keberatan dengan syarat wajib pajak tidak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tidak mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP, dan juga pembatalan SKP atau SPHP-nya SKP tanpa SPHP atau pembahasan akhir ya. Jadi nggak boleh ada pengajuan pengurangan sanksi administrasi SKP maupun pembatalan SKP. Ini bisa diajukan keberatan. Oke, dalam hal keputusan keberatan ini ditolak atau dikabulkan sebagian atau malah menambah jumlah pajak yang terutang, maka akan ada denda, tambahan denda sebesar 30% ya. Ini turun sebelumnya 50% ya di pengaturan sebelumnya. Kemudian setelah keberatan dapat juga diajukan banding. Dalam hal banding ditolak atau dikabulkan sebagian atau malah menambah pajak terutangnya, maka dendanya adalah sebesar 60% ya. Nah, ini lebih kecil juga karena di pengaturan sebelumnya 100%. Oke. Selanjutnya yaitu setelah banding dapat diajukan lagi peninjauan kembali ya, upaya hukum peninjauan kembali. Ini jika akhirnya ada menambah jumlah pajak yang harus dibayar, maka ada denda sebesar 60%. Ini belum diatur pada ketentuan sebelumnya. Dalam hal keberatan ini dicabut, ya sudah diajukan tapi dicabut, maka WP tidak dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Oke, ini pasal 36 ayat 1 B atau C ya, Mas. Kemudian yang selanjutnya adalah WP tetap dapat mengajukan penghapusan sanksi administrasi ya. Ini yang sering pasal 36 ayat 1 huruf A, ini masih tetap bisa diajukan walaupun sudah pernah mengajukan keberatan tapi dicabut. Yang selanjutnya adalah bahwa SKPKB menjadi utang pajak sejak penerbitan. Jadi ketika dicabut maka ya udah itu akan kembali menjadi utang pajak sejak diterbitkan. Dalam hal SK pembetulan secara jabatan, jangka waktu keberatan paling lama 3 bulan diajukan ini adalah sejak tanggal SK pembetulannya, bukan saat terbitnya SKP, karena pembetulannya dalam hal pembetulan SKP-nya dilakukan secara jabatan. Selanjutnya, ini di bab 5.2, ini mengenai pembetulan ketetapan ya, ini di pasal 37, penambahannya adalah menambah ketetapan yang dapat dibetulkan, yaitu adalah SK persetujuan bersama ya. Jadi atas ketetapan yang telah diterbitkan oleh DJP dalam hal memang ada kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan peraturan, maka bisa dibetulkan. Di pembetulan ini bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak ataupun secara jabatan. Keputusan ini dalam hal atas permohonan, maka paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan sudah harus diterbitkan keputusannya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang bab 5.3, ini mengenai pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan gugatan. Ini pasal 38 sampai dengan 43. Yang pertama, yang ini sebenarnya tidak ada yang baru, yang di ketentuan yang poin 1 ini ya, bahwa wajib pajak baik secara jabatan ataupun permohonan wajib pajak dapat mengajukan pengurangan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau membatalkan SKP yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar. Untuk yang 3 ini bisa diajukan maksimal 2 kali. Untuk pengajuan kedua itu maksimal 3 bulan sejak SK yang pertama, permohonan yang pertama. Kemudian yang D yaitu membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan ya. Itu tadi karena tidak ada SPHP ataupun pembahasan akhir, ini hanya bisa diajukan 1 kali. Dan keputusan atas permohonan ini paling lama adalah 6 bulan. Dalam hal 6 bulan belum ada keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap
dikabulkan ya. Ini masih sama dengan pengaturan sebelumnya. Kemudian yang di poin 2, ini adalah penambahannya, yaitu dalam hal terdapat putusan gugatan yang membatalkan SKP 17B atau SK keberatan, jangka waktu 12 bulan penerbitan SKP atau penyelesaian keberatan tertangguh sejak tanggal terbit SKP atau SK keberatan yang digugat sampai dengan tanggal terbit putusan gugatan. Nah, ini juga simulasinya ya, ilustrasinya ada juga di sini ya. Jadi awal pemeriksaan atau keberatan diajukan gitu sampai terbit SKP atau SK keberatan itu 8 bulan, ternyata dalam katakan 2 bulan ada putusan gugatan diterima, nah sehingga harus diterbitkan ulang atau JT baru ya, jatuh tempo baru atas penerbitan SKP dan SK keberatan. 4 bulannya itu terhitung sejak tanggal putusan gugatan diterima DJP. Nah ini sebelumnya nggak ada nih, nggak ada penangguhan jangka waktu ini. Seperti itu. Oke, bagian saya sudah selesai. Monggo Mas Pri dilanjutkan. Wah, luar biasa Mbak Dina. Ringkas, padat, dan jelas. Sahabat pajak, semoga yang disampaikan Mbak Dina bisa diserap, bisa dipahami. Karena memang ini kan mereview undang-undang KUP ya, jadi memang harus benar-benar struktur penyampaiannya. Jadi tidak boleh kita hanya menyampaikan aja, tetapi tetap harus sesuai dengan aturan gitu. Bapak Ibu, lanjut ke pokok pembahasan saya berikutnya ya. Nyantai aja Bapak Ibu, mungkin bisa disambi menikmati suguhan di mejanya masing-masing, walaupun di saya hanya virtual ya. Ini kita sudah sampai di bab 6. Bab 6 ini menyangkut tentang imbalan bunga. Jadi diatur di PP 50 pasal 44. Jadi DJP wajib memberikan imbalan bunga dalam hal keberatan banding atau peninjauan kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Maka WP bisa diberikan imbalan bunga Bapak Ibu. Namun ada syarat-syarat tertentu, yaitu imbalan bunga yang diberikan adalah maksimal jumlah lebih bayar yang disetujui dalam PAHP atau pemberitahuan atas hasil pemeriksaan atas SPT lebih bayar yang diterbitkan SKP. Atas imbalan bunga itu juga merupakan SPT yang diajukan oleh WP melalui permohonan pengembalian melalui pembetulan SPT yang bersangkutan. Jadi ketika WP menerima hasil keberatan banding atau PK, ketika ada imbalan bunga yang diberikan, maka WP harus menyampaikan pembetulan SPT di mana harus memilih melakukan permohonan pengembalian. Imbalan bunga diberikan juga dalam hal berdasarkan tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Jadi sesuai dengan tarif bunga yang diatur di KMK Menteri Keuangan. Untuk penghitungan imbalan bunga itu maksimal 24 bulan dihitung sejak tanggal diterbitkan SKP sampai dengan tanggal diterbitkannya keputusan atau putusan. Jadi tetap di sini berlaku maksimal 24 bulan Bapak Ibu untuk imbalan bunga yang kami berikan. Tanggal diterbitkannya putusan atau putusan itu menyatakan bahwa berupa tanggal putusan banding ketika diterima oleh DJP atau tanggal putusan PK ketika diterima oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Ketentuan tentang pemberian imbalan bunga ini ketika menerima hasil SK atau putusan. Atas SK atau SPTLB restitusi yang diajukan keberatan, ternyata SK keberatannya menyebabkan ternyata kelebihan pembayaran pajak. Nah, dan WP tidak melakukan proses pengajuan banding, maka DJP harus memberikan imbalan bunga. Ketika proses keberatan WP ingin mengajukan banding karena tidak puas, dan hasil putusan banding itu menyebabkan ada kelebihan pembayaran pajak, maka bisa juga dilakukan pemberian imbalan bunga. Di tahap berikutnya, ketika WP tetap mengajukan proses berikutnya, yaitu ke Mahkamah Agung berupa pengajuan peninjauan kembali, atas putusan PK yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka bisa diberikan imbalan bunga. Di sini hanya mengatur tentang penambahan pemberian imbalan bunga atas peninjauan kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
aturan sebelumnya hanya disampaikan tentang tanggal penerbitan putusan atau tanggal diucap. Berikutnya, slide berikutnya. Mas Pri, maaf ini sedikit memotong gitu, Bapak Ibu. Kami informasikan bahwa link untuk menyampaikan pertanyaan sudah kami share kembali. Mungkin tadi yang tidak melihat linknya di mana gitu, di link pertama boleh coba lagi cek di kolom chat ya. Sudah kami share kembali link untuk mengajukan pertanyaan. Mohon dilanjut. Siap. Oke. Untuk bab berikutnya, bab 7 penagihan. Diatur di pasal 45 sampai dengan pasal 50. Kita ketahui bahwa dasar penagihan adalah STP atau SKPKB atau SKPKBT. Dasar penagihan juga bisa berupa SK pembetulan, SK persetujuan bersama, SK keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan ada penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar, termasuk pajak yang tidak seharusnya dikembalikan oleh negara. Jangka waktu penagihan adalah 1 bulan, itu harus dilakukan pelunasan. Ketika WP belum ada ikat pembayaran, maka DJP berhak melakukan penerbitan surat teguran. Jangka waktunya adalah 7 hari sejak jatuh tempo pelunasan. Di sini ada penambahan masalah klaim pajak. Klaim pajak adalah berupa permintaan bantuan penagihan pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra. Di situ diatur di pasal 20A Undang-Undang HPP. Jadi ketika ada mitra negara kita yang melakukan permintaan bantuan untuk penagihan pajak, maka di situ bisa dilakukan dasar penagihan oleh DJP melalui mekanisme klaim pajak. Untuk dasar penagihannya, ketika DJP sudah menerima laporan klaim pajak, itu jatuh temponya harus dilakukan surat teguran maksimal 7 hari ketika WP belum ada itikat pembayaran. Nah, ini ada tambahan juga masalah kriteria WP usaha kecil dan WP daerah tertentu. Itu diberikan pelonggaran pelunasannya untuk pelunasan SKP-nya itu paling lama 2 bulan sejak penerbitan. Lalu awalnya normalnya 1 bulan, tapi khusus untuk WP kecil dan WP daerah tertentu itu bisa diberikan tambahan pelunasannya maksimal 2 bulan sejak penerbitan. Dalam hal WP kriteria tertentu dan usaha kecil itu mengajukan keberatan atau banding, jatuh tempo pelunasan jumlah yang tidak setujui dalam SKP itu tertangguh Bapak Ibu. Tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak terbitnya SK atau putusan. Di sini hanya menambah untuk aturan klaim pajak dan SK persetujuan bersama sebagai dasar penagihan. Termasuk juga di sini pengaturan atas STP pasal 14 ayat 4. 14 ayat 4 apa aja? Nah, sebentar saya buka tulisannya. Pasal 14 ayat 4 itu salah satunya juga masalah WP ketika menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Nah, itu saya bacakan lebih detailnya Bapak Ibu ya. Pasal 14 ayat 4 diterapkan undang-undang pasal 4. Nah, salah satu yang diatur adalah pengusaha yang telah dikeluarkan sebagai PKP namun tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Di situ juga termasuk bagian dari kriteria pasal 14 ayat 4. Di situ WP bisa dikenakan denda 1% dari DPP-nya. Berikutnya Mbak. Untuk bab 8. Bab 8 tentang kuasa wajib pajak dan rahasia jabatan. Di sini diatur di pasal 45 dan sampai dengan pasal 50. Kuasa wajib pajak ini WP dapat menunjuk kuasa untuk menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ada 2 opsi, bisa melalui keluarga atau pihak lain.
Keluarga di sini bisa suami, istri, atau keluarga saudara, atau semenda sampai dengan derajat kedua. Kita ketahui untuk semenda ini berdasarkan hubungan perkawinan. Jadi kalau misalnya untuk semenda 1 derajat, derajat pertama itu adalah saudara ipar dari istri. Kalau untuk semenda derajat kedua itu adalah anak dari saudara ipar kita atau keponakan dari istri atau suami kita atau dari pihak WP-nya. Nah, itu namanya semenda sampai dengan derajat kedua itu bisa sebagai kuasa wajib pajak. Untuk pihak lain itu bisa juga ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Bisa berupa bisa sebagai konsultan pajak atau bisa juga bukan konsultan pajak. Namun syaratnya di sini diatur adalah memiliki kompetensi tertentu dalam hal aspek perpajakan. Jadi semacam brevet itu. Jadi dia harus punya brevet tertentu. Untuk WP yang menunjukkan kuasa itu diatur harus menggunakan surat kuasa tertentu, surat kuasa khusus. Dan WP tidak dapat menunjuk kuasa jika kuasa yang ditunjuk itu menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan atau dipidana karena tindak pidana perpajakan. Jadi kuasa bisa gugur karena ada indikasi menghalang-halangi pelaksanaan perpajakan, undang-undang perpajakan atau proses dipidana. Itu tidak boleh ditunjuk sebagai kuasa. Untuk masalah rahasia jabatan, ini diatur bahwa setiap pejabat atau tenaga ahli itu wajib memegang rahasia jabatan. Dan ini ada penambahan demi kepentingan negara. Demi kepentingan negara dalam rangka apa aja? Dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintahan, badan hukum yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dengan pihak lain. Jadi di sini ada penambahan tentang demi kepentingan negara. Pengaturan sebelumnya itu meliputi kuasa, meliputi konsultan dan bukan konsultan yang memenuhi persyaratan administrasi. Itu diatur di peraturan sebelumnya. Dan penambahan juga ini di aturan sebelumnya masalah yang tidak dapat menjadi kuasa. Untuk masalah tenaga ahli atau pejabat, ini Menteri Keuangan berwenang untuk memberikan izin tertulis dalam hal untuk memberikan keterangan ketika pejabat atau tenaga ahli tersebut melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal pemeriksaan atau penyidikan atau penuntutan. Nah, itu Menteri Keuangan berhak memberikan izin kepada yang bersangkutan. Berikutnya, Mas Mahen. Nah, ini tadi yang dibahas sama Mbak Dina, masalah prosedur persetujuan bersama. Di bab 9, pasal 55 sampai dengan 58. Nah, kalau di singkatannya namanya MAP, Bapak Ibu, Mutual Agreement Procedure. Nah, DJP berwenang melakukan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan dalam penerapan P3B. Ini sehubungan dengan kerjasama dengan negara yurisdiksi. Penerbitan SK persetujuan bersama secara umum itu bisa diajukan oleh WP dalam negeri atau bisa oleh DJP atau pejabat berwenang dari pihak negara atau yurisdiksi mitra P3B atau bisa diajukan oleh pihak WNI melalui Dirjen Pajak di mana WNI tersebut mengalami perlakuan diskriminatif di negara atau yurisdiksi mitra tersebut. Itu WNI bisa mengajukan permohonan SK persetujuan bersama secara umum. Syarat penerbitan untuk SK persetujuan bersama dalam hal, nah ini DJP dalam hal telah disepakati persetujuan bersama ketika SK keberatan diterbitkan, namun telah disepakati persetujuan bersama, maka DJP menerima SK persetujuan tersebut sepanjang
DJP telah menerima penyesuaian atau pencabutan keberatan dari WP. Dalam hal persetujuan bersama sebelum SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diterbitkan, maka DJP menerbitkan SK persetujuan bersama sepanjang WP telah mencabut permohonan pengurangan atau pembatalan SKP. Dalam hal disepakati persetujuan bersama itu terbit sebelum putusan banding diucapkan, maka DJP menerbitkan SK persetujuan bersama sepanjang telah menerima penyesuaian atau pencabutan banding. Dan yang terakhir, kesepakatan bersama terbit sebelum putusan PK diterbitkan, maka DJP harus menerbitkan SK persetujuan bersama sepanjang WP telah melakukan penyesuaian atau pencabutan PK. Dalam hal WP proses melakukan penggugatan, maka DJP melakukan penerbitan SK persetujuan bersama ketika WP sudah mengajukan pencabutan gugatan. Ketika proses-proses pencabutan baik dari pembatalan atau pembatalan SKP, banding, PK maupun gugatan belum diterima oleh DJP, maka DJP berhak menolak untuk melakukan penerbitan SK persetujuan bersama. Di sini yang perlu diperhatikan masalah SK persetujuan bersama. Nah, untuk jangka waktu penerbitannya, DJP menerbitkan SK persetujuan bersama sepanjang telah menerima pemberitahuan tertulis dari pejabat mitra P3B bahwa persetujuan bersama tersebut dapat dilaksanakan dan telah menyampaikan pemberitaan tertulis, dan DJP, ini pihak DJP-nya, telah menyampaikan pemberitaan tertulis kepada mitra P3B bahwa persetujuan bersama dapat dilaksanakan. Maka DJP bisa menerbitkan SK persetujuan bersama. Jika dalam SK persetujuan bersama tersebut ternyata mengakibatkan lebih bayar, maka untuk pihak WP-nya dikembalikan kepada WP tapi di situ tidak ada imbalan bunga yang kami kembalikan Bapak Ibu. Jadi ini bedanya ketika untuk penerbitan SK persetujuan bersama ada LB menyebabkan lebih bayar. Ini tidak ada imbalan bunga yang harus diberikan kepada WP. Dalam hal tidak diterbitkan SK persetujuan bersama, maka berlakulah SKP, SK keberatan, SK pengurangan ketetapan pajak, dan SK pembatalan pajak, SK pembetulan atau putusan banding atau putusan banding kembali sebelumnya. Jadi ketika surat keputusan bersama batal diterbitkan, maka berlaku ketetapan sebelumnya. Di sini hanya menambahkan pengaturan P3B sesuai dengan amanah di Undang-Undang HPP di pasal 27C Undang-Undang HPP untuk pengaturan P3B. Berikutnya Mas Mahen. Ini menyangkut pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Di bab 10 di pasal 59 sampai dengan 62. Berdasarkan informasi, data atau laporan atau pengaduan, DJP berhak untuk melakukan pemeriksaan buber Bapak Ibu. Pemeriksaan buber bisa dilakukan oleh penyidik. Nah, untuk proses pemeriksaan bubernya ini ada dua kriteria. Yang pertama, ketika proses buber itu ditemukan ada unsur tindak pidana, ketika proses pemeriksaan buber dari penyidik, dan dalam proses buber tersebut ternyata WP tidak bersedia untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, atau pengungkapan ketidakbenaran WP itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka teman-teman penyidik bisa meneruskan buber tersebut ke tahap penyidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk poin berikutnya, jika WP bersedia melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan data ketidakbenaran itu telah sesuai dengan data DJP atau kondisi WPOP orang pribadi meninggal dunia, atau mungkin dengan kriteria itu unsur yang ditemukan dalam buber itu bukan unsur tindak pidana, atau bisa juga tidak ditemukan data lain dalam bukti buber,
atau bisa juga daluarsa penuntutan, maka pemeriksaan buper tersebut bisa dihentikan oleh teman-teman penyidik. Di situ tergantung mana yang berlaku di 5 poin yang saya sebutkan di atas. Penyidikan dan in absentia. Proses penyidikan. Nah, ini prosedur penyidikan yang dilakukan. Nah, pertama, teman-teman penyidik itu memanggil saksi untuk diperiksa, Bapak Ibu. Jadi pertama prosesnya pemanggilan saksi. Nah, ketika saksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan penyidik sudah melakukan pemanggilan 2 kali dan berdasarkan temuan bukti ternyata ada minimal 2 alat bukti yang sah, namun saksi tidak hadir, maka teman-teman penyidik bisa menetapkan saksi tersebut sebagai tersangka atau maaf ya, sebagai tersangka tanpa dianggap sebagai saksi. Untuk proses berikutnya, penyidik melakukan pemanggilan ulang, tapi statusnya naik Bapak Ibu, dari saksi menjadi tersangka, di mana WP ini sudah layak untuk dilakukan pemeriksaan lagi. Nah, ternyata proses pemanggilannya tersangka tidak hadir tanpa alasan yang jelas, dan penyidik sudah manggil 2 kali. Nah, ini memenuhi kriteria tidak perlu dilakukan pemeriksaan tersangka dan penyidik jika, nah di sini teman-teman penyidik langsung bisa menaikkan statusnya, di mana atas tersangka tersebut dianggap sudah bisa dilakukan pengumuman pemanggilan tersebut pada media nasional atau internasional. Dan atas tersangka tersebut bisa ditetapkan sebagai DPO. Dan DPO ini teman-teman penyidik bisa meminta bantuan dari pihak Interpol untuk dicatat dalam red notice. Red notice kita akui adalah semacam permintaan negara anggota Interpol kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang yang sedang dilakukan proses ekstradisi atau penyerahan atau tindakan hukum dalam hal di sini dalam hal hukum perpajakan. Dan jika hasil penyidikan sudah lengkap, maka penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Di sini tahap-tahap ketika proses penyidikan dan tersangka dari saksi menjadi tersangka itu tidak hadir. Dalam rangka penyidikan, Menteri Keuangan berhak menerbitkan keputusan pencegahan, perpanjangan masa pencegahan, dan pencabutan pencegahan. Di sini ketika ditemukan ada indikasi tidak kooperatif dari pihak tersangka, ini kan dibuktikan bahwa tersangkanya tidak hadir, tidak menghadiri panggilan. Nah, ternyata diindikasikan ini akan lari. Nah, Menteri Keuangan berwenang untuk menerbitkan keputusan pencegahan, perpanjangan masa pencegahan atau pencabutan pencegahan jika memang sudah ada indikat WP sudah kooperatif. Makanya bisa dilakukan pencabutan kalau misalnya sudah ditemukan. Di sini di aturan sebelumnya memang tidak diatur masalah penyidikan, proses penyidikan, masalah peningkatan status wajib pajak ini. Berikutnya di bab 10 tentang penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan bisa diberikan ketika BP atau tersangka melunasi kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan tingkat pelanggaran di masing-masing yang sudah dilakukan oleh WP. Kerugian itu bisa diatur di pasal 38 Undang-Undang KUP, di mana salah satunya di pasal 38 ada yang seperti yang sampaikan Mbak Dina adalah misalnya WP secara karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT. Nah, itu WP harus melunasi kerugian negara plus sanksi 1 kali. Kerugian negara di pasal 39 Undang-Undang KUP itu ketambahan lagi sanksi plus 3 kali Bapak Ibu. Jadi ini berat karena mungkin karena kesengajaan WP mungkin menyampaikan SPT, bukan kesengajaan, karena kealpaannya
ternyata WP menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap. Nah, ini dimasukkan di ranah pasal 39 Undang-Undang KUP, ditambahkan sanksi 3 kali. Dan untuk pasal 39A Undang-Undang KUP itu ditambahkan lagi sanksi 4 kali. Sebentar saya cek dulu apa ranahnya pasal 39A. Saya izin melihat dulu catatannya Ibu. Undang-Undang KUP pasal 39A. Undang-Undang pasal 39A. Ini ada catatannya? Oh iya. Nah, di sini di pasal 39A, setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum ditentukan sebagai PKP. Nah, di situ termasuk ranah dari pasal 39A Undang-Undang KUP. Di sini sanksinya jelas Bapak Ibu, ditambahkan sanksi 4 kali. Nah, ini ketika WP sudah melunasi atas sanksi tersebut, termasuk jumlah pajaknya yang terutang, maka bisa dilakukan penghentian penyidikan. Di pengaturan sebelumnya, sanksi penghentian penyidikan itu adalah 3 kali. Untuk pembayaran yang sudah dilakukan pelunasan oleh WP, maka dengan pertimbangan tertentu, penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Jadi penyidikan berhenti tanpa disertai dengan tuntutan pidana penjara. Dan atas pembayaran tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran atas kerugian pada pendapatan negara. Jika tersangka tidak melakukan pelunasan, maka atas pembayaran tersebut masih bisa diperuntukkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan negara atau pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. Jika ini posisinya tidak lunas. Berikutnya, Mas Mahen. Ini, oh ya, di bab 11, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban elektronik. Nah, ini diatur di pasal 66 dan pasal 67. Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik. Di sini tanda tangan elektronik ini ada 2 jenis, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh pihak penyelenggara sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Namun di sini dua-duanya masih diakui Bapak Ibu sebagai tanda tangan elektronik, walaupun di sini ada salah satu jenis tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi. DJP itu bisa menerbitkan semua keputusan atau ketetapan atau dokumen lain dalam bentuk ketetapan tanda tangan elektronik, di mana bentuk elektronik tersebut berkekuatan hukum dan sama dengan keputusan yang tertulis. Nah, di sini tanda tangan elektronik tersebut itu berupa tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi dan sudah dapat segel elektronik tersertifikasi. Ini untuk contoh ketetapan atau dokumen lain yang sudah sah dianggap perlakuannya sama dengan ketetapan yang tertulis. Namun syaratnya itu sudah harus ada tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sudah mendapatkan segel elektronik tersertifikasi dari pihak penyelenggara sertifikat elektronik. Menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan, dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan atau lembaga atau asosiasi dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas hak dan kewajiban secara elektronik. Di sini untuk mempermudah layanan, maka Menteri Keuangan dapat melakukan kerjasama
terutama dalam penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi. Di sini Menteri Keuangan bisa melakukan kerjasama. Nah, untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi itu dasar tanggal penetapan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya itu tanggal dikirim dan tanggal diterima itu sama dengan tanggal pengiriman secara elektronik, dan itu sudah sinkron dengan data sistem administrasi perpajakan. Jadi otomatis sudah real time Bapak Ibu. Dan di sini diharapkan semuanya serba online dan otomatis akan terintegrasi dalam sistem DJP. Di sini di PP 50 tahun 2022 ini hanya menambahkan penggunaan segel elektronik dalam keputusan DJP. Ini nanti akan diatur teknisnya di peraturan menteri keuangan berikutnya untuk masalah penetapan segel elektronik. Berikutnya Mas. Bab 12 tentang integrasi basis data kependudukan dan data perpajakan. Di sini diatur dalam pasal 68 PP 50. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk ditetapkan sebagai wajib pajak dan harus diterbitkan NPWP. Nah, seperti yang kita ketahui di awal bahwa walaupun kita sudah mempunyai NIK dan nanti tahun depan NIK itu sudah dipersamakan dengan NPWP, maka nggak otomatis semua yang berNIK, yang mempunyai NIK itu menjadi wajib pajak. Jadi harus terpenuhi dua syarat ini Bapak Ibu, syarat subjektif dan syarat objektif. Menteri Dalam Negeri dalam hal ini melalui Dirjen Dukcapil itu wajib memberikan hak akses data kependudukan, data balikan dari pengguna itu kepada Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan melalui DJP itu digunakan untuk proses integrasi dengan basis data perpajakan. Berikutnya. Bab 13, masalah pajak karbon. Pajak karbon ini diatur di pasal 69 dan pasal 70. Jadi untuk WP yang melakukan aktivitas di mana aktivitas produksi itu menghasilkan emisi karbon atau pemungutan pajak pemungut pajak karbon ini wajib menyampaikan SPT untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran atas pajak karbon yang terutang. Di sini nanti WP ada kewajiban SPT tahunan maupun SPT masa. Namun untuk SPT masa ini belum diatur, kita tunggu aja bentuk SPT masa untuk pajak karbon ini. Pajak karbon dilunasi dengan cara bisa dibayar sendiri oleh wajib pajak atau bisa melakukan pemungutan oleh pemungut pajak karbon. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, WP yang melakukan aktivitas menghasilkan emisi karbon wajib menyampaikan SPT tahunan dan SPT masa pajak karbon. Untuk WP yang melakukan aktivitas pemungutan pajak karbon atau mungkin yang menghasilkan emisi karbon ini, untuk kewajiban SPT tahunannya jika tidak dipenuhi itu juga sama berlakunya, dendanya sama dengan SPT tahunan pada umumnya, yaitu denda 1 juta. Namun untuk SPT masa pajak karbon jika tidak dipenuhi nanti WP akan dikenakan denda 500.000 Bapak Ibu, sama dengan SPT masa PPN. Ini pentingnya untuk pelaporan kewajiban baik itu tahunan maupun masa. Pelaku pajak karbon bisa berupa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, di mana untuk wajib pajak pribadi yang melakukan aktivitas menghasilkan pajak emisi karbon wajib melunasi pajak karbon, namun untuk wajib pajak orang pribadi itu harus melakukan pembayaran sendiri. Dan untuk jatuh tempo pelaporan SPT tahunannya yaitu 4 bulan setelah tahun kalender. Sedangkan untuk WP badan yang melakukan pembelian barang yang mengandung karbon itu WP badan tersebut dipungut oleh penjual sebagai pemungut pajak karbon. Jadi penjual itu
otomatis harus melakukan pemungutan atas pajak karbonnya. Dan untuk pihak pemungutnya harus melaporkan dalam SPT masa, jatuh temponya adalah 2 hari setelah akhir masa pajak. Di PP sebelumnya memang tidak diatur, karena ini masih sifatnya baru, maka ditambahkanlah unsur pajak karbon di PP 50. Berikutnya, Mas. Di bab 14 tentang ketentuan peralihan diatur di pasal 71. Nah, di sini untuk penentuan sanksi pasal 13 ayat 3B, yaitu tarif bunga untuk SKPKB yang diterbitkan maksimal 24 bulan. Jadi untuk SKPKB yang diterbitkan sejak tanggal 29 Oktober 2021 itu menggunakan suku bunga acuan plus penambahan 20% itu untuk sanksi pasal 13 ayat 3B yang diterbitkan sejak 29 Oktober 2021. Sebelumnya itu ditetapkan kenaikan 50% dan 100%. Ini untuk peralihan pasal 13 ayat 3B menggunakan suku bunga acuan sesuai dengan KMK yang berlaku pada saat itu plus update 20%. Untuk sanksi pasal 13 ayat 3 huruf C dan D, masalah kenaikan yang 75% untuk PPN dan PPh 75% juga. Untuk SKPKB yang diterbitkan sejak 29 Oktober 2021, itu tetap menggunakan sanksi administrasi kenaikan 75%. Sebelumnya itu kenaikan 100%, tapi di sini lebih rendah, hanya 75%. Untuk STP bagi WP yang wan prestasi, baik itu yang sudah diterbitkan SK angsuran maupun penundaan SP tahunan, yang timbul sejak 29 Oktober 2021 dapat dilakukan penagihan lagi dengan penerbitan STP. Poin berikutnya, untuk sanksi yang timbul hasil SK keberatan, putusan banding, putusan PK, atas putusan-putusan yang diterbitkan sejak 29 Oktober 2001, itu menggunakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 30% untuk keberatan, 60% untuk putusan banding, dan 60% juga untuk putusan peninjauan kembali. Sebelumnya hanya diatur 50% dan 100%. Untuk sanksi karena penghentian penyidikan di pasal 44B yang berdasarkan adanya informasi kerugian negara yang sudah diterima, jika permintaan informasi kerugian negara tersebut disampaikan sebelum 29 Oktober 2021 dan belum diterbitkan keputusan, untuk tindak pidana sesuai dengan pasal 38, 39 maupun pasal 39A, itu sanksinya untuk pasal 39 plus sanksi 1 kali. Ini yang sudah saya jelaskan di awalnya. Tadi untuk pasal 39 plus sanksi 1 kali. Untuk pasal 39-nya plus sanksi 3 kali. Dan untuk pasal 39A itu sanksinya 3 kali. Poin berikutnya, prosedur persetujuan bersama yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 itu masih bisa dipakai masih bisa ditindaklanjuti sesuai dengan PP 74 tahun 2011. Aturan peralihan berikutnya tentang elektronik tanpa segel elektronik. Nah, ini untuk keputusan elektronik tanpa segel elektronik itu masih diakui keabsahannya sampai tersedia aplikasi segel di DJP. Jadi walaupun tanpa segel elektronik masih bisa diakui. Dan untuk penunjukan kuasa WP sesuai ketentuan PP 74 tahun 2011 itu sampai dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan kuasa. Nanti kita tunggu penunjukan peraturan pelaksanaan masa kuasa. Sepanjang belum ada peraturan pelaksanaan tersebut, maka masih diatur sesuai dengan PP 74 tahun 2011. Berikutnya, Mas. Oh, udah penutup.
Nggak terasa ini, Pak. Untuk jangka waktu penerbitan keputusan elektronik dan tanda tangan elektronik ini paling lama 5 tahun. 5 tahun sejak PP ini berlaku. Jadi masih ada jeda 5 tahun untuk penyesuaian keputusan elektronik dan tanda tangan elektronik. Untuk peraturan PP 74 tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. Dan PP 74 tahun 2011 dan pasal 6 serta pasal 9 PP 9 tahun 2021 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan ya, poin berikutnya, pemberlakuan PP nomor 50 tahun 2022 ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu berlaku mulai tanggal 12 Desember 2022. Berikutnya, Mas. Wah, ternyata sudah terakhir ini ya. Oke, itu sementara dari saya. Baik. Gimana Mbak Dina untuk teks berikutnya? Baik, Bapak Ibu, itulah tadi ke 15 bab ya, Mas. 15 bab. Ya, Panjang tapi ternyata nggak kerasa, kata Mas berikut. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi sudah kami share kembali link untuk mengajukan pertanyaan ya. Namun sebelumnya akan mohon untuk izin break sejenak. Kita saksikan bersama video berikut ini.